Selamat malam pemirsa, Jateng hari ini edisi Jumat 7 Maret 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Rizky Riawan, berikut Jateng hari ini selengkapnya. Usai adu argumen dan kalah personil, Satpol PP Pati kembali melakukan penertiban pedagang kaki lima di alun-alun Pati dengan membawa 30 personil. Langkah ini menindaklanjuti instruksi dari Bupati Pati Sudewo untuk melakukan penertiban. Kamis 6 Maret 2025, sebanyak 30 personel disiagakan di sekitar alun-alun Pati untuk melakukan penertiban PKL. Sebelumnya alun-alun kota Kabupaten Pati sempat diduduki puluhan PKL yang nekat berjualan. Langkah ini diambil usai Kepala Satpol PP Pati Sugiono mendapat instruksi dari Bupati Pati Sudewo. Kepala Satpol PP Pati Sugiono menuturkan, penertiban tersebut dimaksudkan untuk menjaga kebersihan dan estetika ruang terbuka publik. Dari hasil penertiban didapati 2 penjual yang hendak menggelar lapak, namun berhasil digagalkan. Pihaknya menegaskan alun-alun Pati merupakan salah satu zona merah, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014. Pihaknya berharap para PKL dapat menaati peraturan tersebut. Ketika kita ini ketemu itu, beliau menyampaikan tertibkan. Jadi Simpang 5 ini adalah pusat kota, estetikanya harus dijaga. Jadi perintah beliau tertibkan harus kita jalankan. Karena ini juga sesuai dengan peraturan daerah. Inilah zona merah, harus dijaga keadaan dan sehingga masyarakat publik ini bisa menikmati indahnya kota yang asri, yang bersih. Gitu. Satpol PP pun turut menyita properti PKL ketika berjualan. Berdasarkan data di bulan Januari terdapat 25 barang yang disita, dan ketika Ramadan tercatat ada 4 barang sitaan milik pedagang kaki lima. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Ratusan kendaraan roda 2 diamankan oleh jajaran kepolisian Satlantas Polres Semarang dalam operasi balap liar di Jalan Lingkar Ambarawa. Ratusan kendaraan beserta pemiliknya selanjutnya dibawa ke Polsek Ambarawa untuk dilakukan pendataan dan penindakan. Sebanyak 118 kendaraan roda 2 beserta pemiliknya diamankan oleh jajaran kepolisian dari Satlantas Polres Semarang di Jalan Lingkar Ambarawa atau JLA yang ada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Ratusan kendaraan dan pemiliknya yang merupakan anak-anak remaja di bawah umur ini terjaring patroli di saat mereka melakukan balap liar sebagai kegiatan ngabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa. Para remaja baik yang ikut dan yang juga menyaksikan balap liar ini dibawa ke kantor Polsek Ambarawa unit lalu lintas. Mereka diminta mendorong kendaraan mereka masing-masing menuju Polsek Ambarawa. Selanjutnya dilakukan tindakan pendataan, penilangan, dan juga penyitaan kendaraan. Anak-anak muda yang berkumpul untuk ngabuburit, tapi dalam hal ini melaksanakan kegiatan balap liar di seputaran Jalan Lingkar Ambarawa. Adapun yang kami amankan sudah kami data ada 118 kendaraan beserta dengan pengemudinya yang tadi melakukan kegiatan balap liar dan berkumpul di seputaran Jalan Lingkar Ambarawa. Kami dari Polres Semarang telah memberikan 118 lembar tilang pada masing-masing pengemudi dan nanti akan dilaksanakan sidang til yaitu setelah lebaran. Jadi untuk kendaraannya akan diamankan di gudang barang bukti yang ada di Satlantas Polres Semarang. Dan nanti setelah pelaksanaan sidang, silakan yang merasa melanggar dan Satlantas mengambil kendaraannya dengan membawa kelengkapan kendaraan. Jika kendaraannya tidak lengkap, inspekted dan juga kelengkapan kendaraannya silakan dilengkapi. Mungkin ada yang menggunakan elektronik, bawa knalpot standarnya, yang menggunakan bahan roda kecil atau roda cacing bawa roda yang asli. Nah, itu kami lakukan demi menjaga keselamatan dari masyarakat ini. Ratusan lembar surat tilang dikeluarkan jajaran kepolisian untuk kendaraan yang terlibat dalam balap liar di JLA. Rencananya, sidang tilang akan berlangsung pada bulan April tahun 2025. Patroli tersebut dilakukan jajaran kepolisian Satlantas Polres Semarang karena adanya laporan dari masyarakat yang merasa tidak nyaman atas kegiatan balap liar yang dilakukan anak-anak muda ini di saat waktu hendak berbuka puasa.
Satuan Lalu Lintas Polres Semarang melaksanakan kegiatan penindakan berdasarkan laporan dari masyarakat adanya aksi balap liar dan trek-trekan di jalur lingkar Ambarawa. Oleh karena itu kita laksanakan kegiatan penindakan dan penertiban kegiatan tersebut. Kami meminta peran serta orang tua atau perangkat desa untuk bisa memonitor kegiatan putra-putrinya dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk barang bukti dari kegiatan penindakan tadi sore kita dapati kurang lebih 118 kendaraan roda 2 yang kita amankan, dan ke depan saat ini kita berada di Polsek Ambarawa untuk dilakukan kegiatan penindakan berupa tilang. Jajaran kepolisian dari Polres Semarang menghimbau kepada masyarakat untuk dapat melakukan kegiatan positif dan bermanfaat saat menunggu waktu berbuka puasa. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Maniar, Lingkar TV melaporkan. Untuk mengetahui situasi kondisi terkini di jalan ruas Jalan Lingkar Ambarawa, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lapangan, Hesti Maniar. Pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, saat ini saya Hesti Maniar sudah berada di Jalan Lingkar Ambarawa atau JLA yang ada di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Dan bisa Anda saksikan bersama-sama di belakang saya, inilah kondisi Jalan Lingkar Ambarawa, di mana jalan ini merupakan jalan milik pemerintah nasional yang merupakan jalan alternatif untuk menuju dari Semarang ke Yogyakarta ataupun sebaliknya dari Yogyakarta menuju ke Semarang. Dan bisa kami sampaikan pemirsa bahwasanya terkait dengan adanya kegiatan balap liar yang akhir-akhir ini sering terjadi di Jalan Lingkar Ambarawa ini, bahwasanya memang dari jajaran kepolisian khususnya Satlantas Polres Semarang sudah kerap melakukan berbagai patroli keamanan di berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Semarang, dan salah satunya ada di Jalan Lingkar Ambarawa ini atau JLA ini, di mana setidaknya ada 118 kendaraan beserta pemiliknya yang berhasil diamankan oleh jajaran Satlantas Polres Semarang bersama dengan aparat TNI dan juga aparat gabungan lainnya di saat mereka melakukan balap liar di Jalan Lingkar Ambarawa ini untuk menunggu waktu berbuka puasa. Jadi memang kebanyakan remaja atau anak-anak di bawah umur ini melakukan balap liar di Jalan Lingkar Ambarawa ini untuk menunggu waktu berbuka puasa. Dan hal ini sangat mengganggu khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Jalan Lingkar Ambarawa dan juga bagi warga masyarakat yang tengah melintas di Jalan Lingkar Ambarawa ini, sehingga pihak kepolisian harus bertindak tegas dengan mengamankan setidaknya 118 kendaraan beserta pemiliknya. Ini untuk dilakukan berbagai tindakan tegas sebagai pemberi efek jerah kepada anak-anak muda atau remaja yang melakukan balap liar di Jalan Lingkar Ambarawa ini. Seperti salah satu contoh adalah ditilang bahwa kendaraan milik anak-anak muda yang melakukan balap liar di JLA ini dilakukan penilangan oleh Satlantas Polres Semarang dan nantinya akan disidangkan pada sekitar bulan April tahun 2025. Kemudian juga beberapa kendaraan ada yang diamankan di kantor Satlantas Polres Semarang yang ada di Ungaran, Kabupaten Semarang. Dan ini beberapa contoh kendaraan yang memang tidak memenuhi standar dari kendaraan itu sendiri. Misal seperti penggunaan knalpot brong, kemudian tidak adanya kaca spion. Ini juga dilakukan pengamanan dan disita di kantor Satlantas Polres Semarang yang ada di Ungaran. Dan pemirsa bisa kami sampaikan juga bahwasanya patroli ini rutin dilakukan oleh jajaran kepolisian sebagai bentuk antisipasi dan juga membuat keamanan serta kenyamanan masyarakat yang tinggal di Jalan Lingkar Ambarawa ini sendiri, dan juga para pengendara atau pengguna Jalan Lingkar Ambarawa ini untuk demi meningkatkan keselamatan di saat bulan Ramadan ini khususnya, karena kita tahu bulan Ramadan banyak sekali orang atau masyarakat yang bepergian baik dari arah Semarang menuju ke Yogyakarta ataupun sebaliknya dari Yogyakarta menuju ke arah Semarang yang melintasi Jalan Lingkar Ambarawa ini. Dan jika balap liar ini terus terjadi dan tidak diamankan, maka bisa menyebabkan fatalisme dari saat berkendara atau berlalu lintas di Jalan Lingkar Ambarawa ini sendiri. Dan itu yang bisa kami sampaikan pemirsa dari Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, dan kita kembali lagi ke studio. Baik, terima kasih rekan Hesti atas laporannya. Selamat bertugas kembali.
Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu Download aplikasi Lingkar TV di Play Store. berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu,
jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani ustadz-ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Baik pemirsa, untuk memastikan kenyamanan penumpang saat Lebaran dan arus mudik 2025, PT KAI Daob 4 Semarang menyiapkan 33 kereta reguler dan kereta tambahan. PT KAI juga telah meningkatkan pelayanan demi kenyamanan penumpang. Jelang Lebaran dan arus mudik 2025, PT Kereta Api Daob 4 Semarang telah menyiapkan sejumlah pelayanan demi kenyamanan penumpang. Humas PT KAI Daob 4 Semarang Franoto Wibowo mengatakan bahwa untuk pengangkutan Lebaran PT KAI telah menetapkan masa Lebaran pada 25 Maret hingga 4 April. PT KAI Daob 4 Semarang telah menyiapkan 33 kereta reguler dan kereta tambahan serta pelayanan yang menarik demi kenyamanan penumpang. Baik, jadi untuk masa angkutan Lebaran 2025 ini sudah ditetapkan dari mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 11 April 2025 atau selama 22 hari. Jadi KAI Daob 4 Semarang menyiapkan 33 kereta api reguler keberangkatan dari stasiun di wilayah Daob 4 Semarang, dan juga ada nanti selama angkutan Lebaran itu perjalanan kereta api tambahan yang melintas khusus untuk yang wilayah Semarang ke arah timur, ke arah Surabaya Sarpuri, ada kereta api Sembrani Lebaran, kereta api Kertajaya Lebaran. Terus untuk kapasitas tempat duduknya sendiri per hari kita siapkan sekitar 17.184 tempat duduk. Sampai saat ini masih tersedia Pak ya untuk tiketnya Pak ya? Jadi untuk data tiket ada tingkat okupansi ya, tingkat keserapan tiket dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 1 April itu masih cukup banyak tersedia. Ini mulai ada peningkatan pada masa arus balik. Dimulai dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 itu kereta api dengan tujuan seperti ke Jakarta, Bandung, Surabaya itu okupasinya sudah mulai meningkat di atas 95%. Franoto menambahkan untuk jalur kereta api melalui Purwodadi, kecepatannya akan dikurangi karena masih dalam perbaikan. Dari Kabupaten Blora, Hanafi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Kementerian Perhubungan atau Kemenhub masih belum memberikan kejelasan soal mudik gratis jalur laut hingga pekan pertama bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah menghimbau kepada masyarakat di luar Pulau Jawa untuk mengeluarkan uang pribadi sebagai biaya mudik Lebaran 2025 menggunakan kapal laut. Kepala Bidang atau Kabid Akutan Dishub Jawa Tengah, Heri B.S. Wibowo mengatakan mudik gratis yang merupakan program tahunan Kemenhub menggunakan kapal laut nampaknya untuk tahun ini terancam ditiadakan. Hal ini disampaikan oleh Heri saat ditemui di kantornya pada Jumat 7 Maret 2025. Pihaknya belum bisa memastikan mengenai kejelasan mudik gratis jalur laut akan kembali dilaksanakan atau tidak, lantaran belum ada kejelasan dari Kemenhub mengenai hal itu. Namun, berdasarkan komunikasi sementara, pihaknya memprediksi mudik gratis dengan kapal oleh Kemenhub ditiadakan karena keterbatasan anggaran di pemerintah pusat. Untuk itu, Heri menghimbau kepada masyarakat untuk menyiapkan biaya keperluan mudik menggunakan kapal. Hal ini untuk mengantisipasi jika Kemenhub benar-benar tak memfasilitasi mudik gratis dengan kapal. Informasinya karena itu biasanya kapal itu dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Sampai sekarang belum ada rilis dari Kementerian Perhubungan untuk tahun ini mudik atau baliknya dengan menggunakan kapal, kok sepertinya tidak ada. Hasil komunikasi dengan pusat karena apa Pak? Sangat mungkin karena kebijakan yang penghematan kemarin, tapi sedang diusahakan diadakan lagi karena itu memang diperlukan ya.
terutama yang sepeda motornya kan. Dampaknya sendiri kalau tidak ada Pak untuk mudik kapal sendiri gimana? Kan itu biasanya dari Kalimantan ke sini kan? Ya itu. Ya ini kita belum tahu dampaknya. Paling tidak berarti ya masyarakatnya yang membutuhkan itu akan mengeluarkan biaya sendiri kan otomatis. Heri memprediksi akan ada peningkatan jumlah pemudik yang masuk di Jawa Tengah sebanyak 4,65%. Dari Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, ruas jalan di jalur Pantura Kabupaten Kudus mengalami kerusakan di sejumlah titik. Untuk meminimalisir angka kecelakaan pada arus mudik 2025, proses perbaikan jalan terus dikebut dan ditargetkan rampung H-7 Lebaran. Kerusakan jalan di Kabupaten Kudus meliputi sejumlah ruas jalan, baik status jalan kabupaten hingga ruas jalan nasional. Kerusakan jalan tersebut akibat tergerus hujan serta kendaraan bertonnase berat yang melintas. Tak jarang pengendara yang melintas harus ekstra waspada. Bupati Kudus Sam'ani Intakoris mengungkapkan, hingga kini Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR masih berupaya melakukan perbaikan di sejumlah ruas jalan. Ada sekitar 2.500 titik jalan rusak di Kabupaten Kudus, di mana 1.500 sudah dalam penanganan. Sedangkan untuk 1.000 titik, ruas jalan rusak lainnya ditargetkan rampung pada H-7 Lebaran. Penambalan jalan rusak di Kudus akan terus dikebut bersinergi dengan Pemprov Jateng dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mewujudkan program Pemprov Jateng jalur mudik tanpa lubang. Ini yang penting kita penanganan cepat dulu, biar tidak terjadi kecelakaan atau tidak kenyamanan para pengguna jalan. Dan ini alhamdulillah dari teman PUPR sudah perbaiki, kurang lebih ada 1.500 titik. Kurang 1.000, moga-moga sebelum H-7 sudah selesai kan. Ya gini, ada kewenangan provinsi yang ada di Kabupaten Kudus, yaitu jalan provinsi maupun jalan nasional. Kita nanti sinergi dan kita selalu berkoordinasi. Nanti kalau memang itu yang lubang atau rusak itu jalan provinsi kabupaten atau jalan nasional, kita nanti komunikasi ya, secepatnya. Tapi nanti dari teman-teman PUPR kalau memang itu agak lama, mohon izin untuk kita tangani dulu sementara. Diharapkan dengan kondisi jalan yang baik nantinya dapat minimalisir angka kecelakaan pada mudik Lebaran. Dari Kudus, Fatur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyajikan berita dan informasi pilihan untuk meringkas hari dan membuka wawasan terkini. Menjadikan sore Anda lebih bermakna bersama Lingkar Petang. Setiap Senin hingga Sabtu jam 5 sore hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih.
Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Selamat pagi, Patrick. Selamat pagi, SpongeBob. Apa kalian dua orang bodoh bisa diam? Menemani hari Minggu adik-adik dengan kartun-kartun kesayangan. Patrick, sanjunglah konsumen. Buat dia merasa senang. Halo, hai sayang. Inilah Dunia Anak setiap hari Minggu jam 7 pagi sampai jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kol. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, nah seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal. Gubernur selain meninjau kondisi pasar Boja, Gubernur juga memberikan bantuan pangan kepada masyarakat setempat. Dalam kunjungannya, Gubernur Ahmad Lutfi melihat langsung kondisi atap pasar yang bocor. Ia menegaskan pentingnya perbaikan pasar agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik. Gubernur juga melakukan kunjungan di Kabupaten Singorojo di Desa Kaliputih dan juga dirinya menyerahkan bantuan usaha bersama serta bantuan pangan kepada masyarakat. Gubernur juga meninjau progres pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Ahmad Lutfi mengapresiasi capaian pembuatan KTP yang sudah mencapai 99% dan berharap program KIA dapat terus ditingkatkan. Kemarin di kawasan Jepara, atau hari ini di Kamboja. Dari Pak Kotim, bukan Pak Kotim, belum ada kenaikan yang signifikan ya. Dan stok barang juga cukup. Seperti prinsip yang perlu revitalisasi pasar ini. Dan atapnya ini ada Pak Bupati, ada Bu Bupati sama Pak Wakil. Katanya sudah ada anggaran perubahan ini. Sampai juga dorong juga wilayah Boja masanya lebih representatif untuk masyarakat kita kan ini. Ukuran nadi Boja yang paling sensitif di arah pasar ini. Selama kegiatan ini, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari dan Wakil Bupati turut mendampingi Gubernur dan mengadakan pertemuan tertutup di Kecamatan Singorojo. Usai pertemuan tertutup tersebut, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari menyampaikan bahwa hasil diskusi menekankan pentingnya keselarasan program antara pemerintah kabupaten dan juga provinsi. Pak Gubernur melakukan kegiatan
kunjungan kerja ini pada hari ini di Kabupaten Kendal. Banyak sekali manfaat-manfaat yang kami terima. Tentunya nanti ke depannya program-program yang dilaksanakan kabupaten itu harus linear dengan pemerintah provinsi, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Gubernur, banyak sekali nanti bantuan-bantuan program-program baik dari pemerintah provinsi, kemudian diupayakan dimintakan dari APBN dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Kendal tentunya. Ya, seperti untuk infrastruktur. Terus contohnya tadi kami kan melakukan kunjungan kerja di pasar, ya, di pasar itu juga alhamdulillah nanti akan dikomunikasikan kepada Pak Menteri Perdagangan. Apalagi Pak Menteri Perdagangan tadi disampaikan orang Kendal, nanti akan dimintakan dari anggaran Kementerian Perdagangan untuk revitalisasi pasar. Kemudian untuk infrastruktur juga, dan tadi sungai-sungai tadi Mas Beni juga, karena kami kemarin pas hari itu sebelumnya 3-4 hari yang lalu itu sudah beraudiensi dengan Pak Gub menyampaikan permasalahan banjir khususnya, karena banyak sekali sungai-sungai yang merupakan kewenangan provinsi, utamanya ini tadi Kali Bodri, terus kemudian Kali Kuto. Sudah Mas Beni juga sudah menyampaikan usulan akan dilakukan galian sek khusus, dan alhamdulillah ya Pak Gubernur juga menyetujui, tentunya nanti akan membantu untuk pelaksanaan. Untuk efisiensi anggaran yang dikurang di Kendal? Ini masih kita proses. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, persiapan arus mudik dan arus balik lebaran 2025 terus dikebut. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan di saat arus mudik dan balik lebaran tahun 2025, jalan sudah mulus kembali. Saat melihat perbaikan jalan provinsi di Jalan Raya Bebengan Boja, Kabupaten Kendal pada Jumat pagi, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menjelaskan, guna menyambut arus mudik dan balik lebaran tahun 2025, perbaikan jalan akan diselesaikan dalam waktu 15 hari. Ahmad Lutfi mengakui jika pemerintah provinsi tidak bisa membangun dari baru karena saat ini memerlukan kecepatan. Pihaknya juga akan berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota dan sudah melaksanakan rapat dengan para bupati untuk sama-sama mendahulukan infrastruktur jalan. Untuk wilayah provinsi bahwa Jawa Tengah menjadi sentralnya kreativitasnya kita mudik, baik itu yang nasional maupun regional, maka secara tidak langsung kita harus menyiapkan sarana infrastruktur jalan. Jadi infrastruktur jalan sudah kita breakdown ke seluruh kabupaten kota, yang sifatnya provinsi nasional harus kita selesaikan dalam 15 hari. Contoh misalnya, kita tidak bisa membangun dari baru karena ini harus perlu kecepatan. Kalau lubang itu kita tutup, kalau retak kita bongkar. Jadi untuk apa? Untuk mempercepat dalam rangka menyambut arus mudik dan balik, itu satu. Kemudian yang kedua, kita lakukan kolaborasi dengan pemerintah kota kabupaten. Kemarin kita sudah rapat dengan para bupati untuk sama-sama bahwa infrastruktur kita dahulukan beberapa jalan, sehingga nanti seluruh Jawa Tengah tidak ada lagi jalan yang bolong-bolong. Makanya Pak PU ini muter terus. Hari ini sudah ngitung untuk Bocah 52 lubang, hitung satu-satu, terus muter, sehingga pelayanan kepada masyarakat dalam rangka operasi kemanusiaan mudik lebaran, kita jamin masyarakat yang datang ke wilayah kita akan nyaman. Masyarakat yang sonjo warga muter-muter di kabupaten kota juga tidak ada yang sifatnya nanti menimbulkan suatu kecelakaan. Oke? Pekerjaan jalan dilakukan dengan tambal sulam, di mana jalan yang bergelombang dikepras dan ditambal dengan aspal. Kondisi jalan yang rusak selain banyak kendaraan berat yang melintas, juga curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal mengadakan rapat forum lintas perangkat daerah dalam rangka membahas program musyawarah perencanaan pembangunan atau Musrenbang tahun 2026. Dalam rapat tersebut diketahui jika Pemkab Kendal mengalami defisit anggaran sebesar 115 miliar rupiah. Menurut Wakil Bupati Kendal, kondisi seperti ini bisa menjadi pembelajaran agar tidak terulang kembali di masa mendatang. Selamat pagi para Acara ini diikuti oleh seluruh kepala dinas OPD serta para camat se-Kabupaten Kendal.
Masing-masing OPD dan camat diberikan kesempatan untuk mengajukan program-program yang belum terlaksana di tahun ini atau program baru yang dianggap penting untuk direalisasikan pada tahun 2026 mendatang. Wakil Bupati Kendal, Beni Karnadi, yang membuka acara tersebut berharap bahwa forum ini dapat menjadi wadah bagi setiap perangkat daerah untuk menyampaikan usulan program secara terencana dan sistematis. Saat ini Pemkab Kendal mengalami defisit sebesar 115 miliar rupiah. Defisit seperti ini menurutnya bisa dihindari jika perencanaan anggaran sejak awal dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, dirinya mengingatkan agar seluruh perangkat daerah lebih cermat dalam menyusun program kerja ke depan. Defisit itu selisih belanja dengan pendapatan. Itu namanya defisit. Tapi minus ya Pak? Ya, selisih minus ya, kan harusnya kalau normal itu harus balance. Itu harus balance. Itu selisih belanja dengan pendapatan. Jadi itu biasanya bukan beda. Jadi defisit itu bisa dianggap kurang cermatnya perencanaan di awal, perhitungan pendapatan dan sebagainya. Ya. Nah, kalau yang di sini tadi yang dititik beratkan apa Pak tahun 2020? Ya, yang pertama bahwa harus berakselerasi menyesuaikan dengan RPJMD Bupati atau Bupati Kendal. Tapi ini kan sudah ada proses musrenbang di desa, kemudian musrenbang di kecamatan. Nah, kemudian setelah ini ini kan bagian dari penyusunan APBD. Nah, ada forum lintas dalam penyusunan APBD itu nanti ada musrenbang kabupaten. Semua usulan-usulan akan digodok di situ, kemudian menjadi RKPD, rencana kegiatan pemerintah daerah. Nah, dari RKPD inilah kemudian akan muncul KUA dan PPPAS. Setelah KUA PPS baru raperdanya. Nah, ini masih proses yang harus dialami. Tapi poin intinya adalah rencana kegiatan ini harus terukur, efektif dan kalau usulan terbaik infrastruktur. Mestinya infrastruktur. Dengan adanya forum ini, diharapkan semua usulan yang diajukan dapat diprioritaskan secara tepat sasaran sehingga pembangunan di Kabupaten Kendal dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Bulan Ramadan identik dengan menghabiskan waktu menanti berbuka puasa dengan berburu takjil. Di Kampung Ramadan Sumo Hadiwijayan, Kajen, Kecamatan Margoyoso ini misalnya masih menjadi destinasi masyarakat dan santri berburu takjil. Beginilah hilir mudik para pengunjung di Kampung Ramadan Sumo Hadiwijayan yang berada di belakang kantor kepala desa Kajen, Kecamatan Margoyoso. Beragam kuliner tradisional hingga kekinian tersaji lengkap. Para pengunjung akan dimanjakan dengan aunan musik Islami dan dekorasi kelip lampu layaknya festival yang dipadukan dengan kreasi daur ulang gelas plastik. Sebanyak 50 penjual dari berbagai wilayah di sekitar desa Kajen meramaikan festival yang diselenggarakan dari tanggal 1 hingga 15 Maret 2025. Mereka berasal dari Desa Waturoyo, Desa Ngemplak, Desa Bulu Manis, hingga pedagang dari Kecamatan Wedari Jaksa. Ketua Panitia Kampung Ramadan Sumo Hadiwijayan, Muhammad Solihul Milah menuturkan, hal yang berbeda dari Kampung Ramadan kali ini adalah disediakannya tenda bagi penjual dan pemanfaatan dekorasi yang ramah lingkungan. Dari tahun lalu itu ya kita tahun ini tuh menyediakan stand yang bertenda. Terus ada juga hiburan dan juga dekorasinya juga dekorasi mungkin. Ini mengangkat aja dari plastik memang ingin mengajak kepedulian terhadap alam atau seperti apa? Ya kita itu niatnya ingin mempergunakan barang bekas untuk menjadi barang yang lebih berguna. Ya contohnya seperti lampion yang kita buat ini di dekorasi Kampung Ramadan tahun 2025.
Pihaknya menambahkan dalam sehari terdapat kurang lebih 1.000 pengunjung yang datang untuk ngabuburit sekaligus berburu takjil. Mereka berasal dari kalangan santri di sekitar desa Kajen dan juga masyarakat umum. Dari Pati, Mutia Palasti, Lingkar TV melaporkan. Baik pemirsa, Jateng hari ini berakhir sampai di sini. Update berita terkini lainnya di Lingkar Pagi pukul 8.00 waktu Indonesia Barat setiap hari Senin hingga Sabtu. Saya Rizky Riawan, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.